Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 22 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya menjadi pembaharuan bagi kami semua agar menerima Kristus dalam hidup kami, dan hidup kami menjadi pengaruh yang membawa kebaikan bagi sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wentuk. Kepada Saudara Dinan, kami persilahkan. Terima kasih, Shalom. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi kita pada pagi hari ini, Selasa 22 Juli 2025. Dengan judul, Pengaruh kita adalah kekuatan untuk kebaikan atau kejahatan. Ayat tema kita pada pagi hari ini diambil dari Daniel 12 ayatnya yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang Kristen sejati akan memiliki pengalaman seperti yang dialami Kristus di padang gurun pencobaan, khususnya mereka yang terlibat dalam penyelamatan jiwa-jiwa dari jerat setan. Mereka akan menghadapi serangan musuh segala kebenaran. Dan sebagaimana Kristus menang, demikian pula mereka akan menang melalui kasih karunia-Nya. Orang Kristen hendaknya tidak merasa bahwa mereka ditinggalkan oleh Allah karena mereka mengalami pencobaan yang berat. Jika mereka tetap tidak tergoyahkan oleh pencobaan, setan akan meninggalkan mereka dan para malaikat akan melayani mereka sebagaimana mereka melayani Yesus. Tidak ada penghiburan yang setara dengan yang dinikmati oleh orang-orang Kristen ketika jiwa yang tergoda telah dengan sabar menderita dan setan telah dikalahkan. Mereka telah memberikan kesaksian bagi Yesus
dengan sepenuhnya mengandalkan firman Allah ada tertulis. Dan dengan demikian telah menolak setiap serangan setan sampai mereka berhasil memukul mundur setan dan memperoleh kemenangan. Janganlah kita merendahkan orang lain, karena mereka sangat tergoda dan ombak tampaknya tidak dapat mengalahkan mereka. Kita harus ingat bahwa Yesus juga sangat tergoda dalam segala hal seperti kita, supaya Ia dapat menolong semua orang yang tergoda. Kita semua memiliki pengaruh pribadi. Kata-kata dan tindakan kita meninggalkan kesan yang tak terhapuskan. Adalah tugas kita untuk hidup, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kebaikan orang lain. Untuk dikendalikan bukan oleh perasaan, tetapi oleh prinsip. Kita harus mempertimbangkan bahwa pengaruh kita adalah kekuatan untuk kebaikan atau kejahatan. Kita adalah cahaya untuk menghibur atau badai untuk menghancurkan. Hukum Allah mengharuskan kita untuk saling mengasihi sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Maka setiap kekuatan dan tindakan pikiran harus diarahkan untuk tujuan itu. Untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Betapa menyenangkan bagi Sang Pemberi untuk kita memegang karunia-karunia jiwa yang agung, sehingga karunia-karunia itu akan memberitakan dengan kuasa kepada orang lain. Karunia-karunia itu adalah mata rantai penghubung antara Allah dan manusia, dan menyatakan Roh Kristus dan sifat-sifat sorga, kuasa kekudusan yang terlihat tetapi tidak untuk dibanggakan. Berbicara lebih fasih daripada khotbah-khotbah yang paling cakap. Ia berbicara tentang Allah dan membukakan bagi pria dan wanita tugas mereka lebih kuat daripada kata-kata belaka. Letter 39, 1887. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 7 tahun 1885 paragraf 23 yang berbunyi, kita semua memiliki pengaruh pribadi dan perkataan serta tindakan kita meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Tugas kita adalah hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kebaikan orang lain. Bukan untuk dikendalikan oleh perasaan, melainkan untuk menyadari bahwa pengaruh kita adalah kekuatan untuk kebaikan atau kejahatan. Pernyataan yang serupa dinyatakan dalam renungan pagi hari ini. Kita bukan dikendalikan oleh perasaan, tetapi oleh prinsip. Sebab pengaruh kita adalah kekuatan untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Oleh karenanya, masih dalam surat yang sama dikatakan, para pengikut Yesus tidak perlu heran jika mereka turut ambil bagian dalam penderitaannya bersama Kristus. Bagaimana mungkin Kristus memandang mereka yang kepada mereka ia telah lakukan begitu banyak, yang telah ia bayar dengan harga yang tak terhingga, namun mereka tidak pernah menghargai karunia-Nya yang besar bagi mereka? Pekerjaan para wakil Kristus akan serupa dengan pekerjaan Sang Penebus. Mereka tidak boleh memandang diri sendiri atau mengandalkan diri sendiri. Mereka tidak boleh terlalu melebih-lebihkan usaha mereka sendiri. Sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup serupa dengan Kristus, yaitu pengaruh kita harus menjadi kekuatan bagi orang lain.
Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang memberikan pengaruh kebaikan bagi sesama. Yesus tidak andalkan dirinya, demikian juga kita seharusnya. Pengaruh apa yang dimaksudkan? Pengaruh untuk menarik jiwa. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 210 paragraf 2. Orang-orang Kristen sejati akan memiliki pengalaman seperti yang dialami Kristus di padang gurun pencobaan, khususnya mereka yang terlibat dalam penyelamatan jiwa-jiwa dari jerat setan. Mereka akan menghadapi serangan musuh segala kebenaran. Dan sebagaimana Kristus menang, demikian pula mereka akan menang melalui kasih karunia-Nya. Orang Kristen hendaknya tidak merasa bahwa mereka ditinggalkan oleh Allah karena mereka mengalami pencobaan yang berat. Jika mereka tetap tidak tergoyahkan oleh pencobaan, setan akan meninggalkan mereka, dan para malaikat akan melayani mereka sebagaimana mereka melayani Yesus. Sikap kita dalam menghadapi situasi sangat terpengaruh dengan perasaan. Jika kita merasa ditinggalkan oleh Allah, maka banyak yang kecewa dan mengeluh. Dan jika kita mengeluh atau kecewa, hal itu tidak membawa kebaikan bagi sesama, terlebih bagi jiwa-jiwa yang dijerat oleh setan. Roh Nubuat berkata, kita hidup bukan dikendalikan oleh perasaan, tetapi oleh prinsip. Jika prinsip kemenangan Kristus menjadi bagian kita, yaitu memiliki kasih karunia-Nya yang adalah Roh-Nya, maka kemenangan yang sama jadi bagian kita. Kehidupan kita yang mengandalkan firman Allah menjadi pengaruh yang membawa kebaikan kepada banyak orang dan menuntun mereka untuk kembali kepada Allah. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, suratnya nomor 7, tahun 1885, paragraf 22 berkata, kita hidup bukan untuk manusia, melainkan untuk Allah. Allah menghargai pekerjaan kita sepenuhnya. Allah menghargai keluhuran karakter, dan terlepas dari apakah manusia menghargainya atau tidak, keluhuran itu tetap hidup setelah manusia tiada. Setelah manusia tidak lagi berhubungan dengan apapun di bawah matahari, teladan yang telah Ia berikan, firman emas yang telah Ia ucapkan, tetap hidup sepanjang masa dan sepanjang kekekalan. Pengaruh yang mengikuti pola ilahi ini tidak pernah mati. Hidupnya telah terhubung dengan Allah. Kehidupan Yesus memberikan pengaruh kebaikan kepada banyak orang, sehingga meskipun Yesus sudah kembali ke sorga, tetapi pengaruh hidupnya tetap bersama kita. Hal yang sama menjadi bagian kita. Bila kita terhubung dengan Allah di dalam Anak-Nya, maka hidup kita menjadi pengaruh yang baik bagi banyak orang, dan pengaruh kita tidak akan mati meski kita sudah tiada nanti. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 58 tahun 1902 paragraf 17. Setiap perkataan yang diucapkan, setiap pekerjaan yang dilakukan akan memiliki pengaruh yang sepadan dengan pengaruh sorga. Kristus akan tinggal di dalam manusia dan manusia akan tinggal di dalam Kristus. Dalam setiap pekerjaan, bukan karakter manusia yang terbatas yang akan tampak, melainkan karakter Allah yang tak terbatas. Jelas bahwa pengaruh yang membawa kebaikan hanya terwujud bila kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan pengaruh baik itu adalah karakter ilahi. Bagaimana Kristus tinggal di dalam kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya renungan hari ini menjelaskan dalam Christ Triumphant halaman 210 paragraf 5. Hukum Allah mengharuskan kita untuk saling mengasihi sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Maka setiap kekuatan dan tindakan pikiran harus diarahkan untuk tujuan itu, untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Betapa menyenangkan bagi Sang Pemberi untuk kita memegang karunia-karunia jiwa yang agung, sehingga karunia-karunia itu akan memberitakan dengan kuasa kepada orang lain. Karunia-karunia itu adalah mata rantai penghubung antara Allah dan manusia dan menyatakan Roh Kristus dan sifat-sifat sorga. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak,
sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, barang siapa tinggal di dalam Yesus memberikan pengaruh kebaikan, dan barang siapa tinggal di luar Yesus memberikan pengaruh kejahatan. Pilihan ada pada kita, mau terima rohnya Yesus atau tidak. Adalah doa kami agar kita semua menerima rohnya Kristus, agar kehidupan kita bukan karena perasaan, tetapi karena prinsip, yaitu untuk tinggal dalam Yesus dan menjadi terang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa bila mana kami tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kami, kehidupan kami menjadi pengaruh yang membawa kebaikan bagi banyak orang, bahkan menuntun mereka kembali kepadamu. Dan pengaruh itu tetap ada meskipun kami sudah tiada nanti. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah kasih karunia-Mu kepada kami yang adalah roh anak-Mu dalam hati ini, agar masing-masing kami yang percaya menerima Kristus dalam hidup ini, dan hidup kami menjadi pengaruh membawa kebaikan kepada banyak orang, dan teristimewa membawa mereka bertobat kembali kepadamu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.